ibadah. Bapak Ibu sekalian, jemaah salat zuhur yang sama-sama insyaallah dirahmati Allah SWT. Puji syukur, terima kasih kita panjatkan kehadirat Allah SWT, di mana pada hari yang ke-12 ya? 13 ya, yang dari 12 bulan Ramadan ini Allah masih mengangkat kita, meringankan langkah kita untuk mengikuti kajian Ramadan di musala ini. Salawat serta salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada ketua kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat, dan kepada kaum muslimin sekalian hingga yang berakhir nanti, dan semoga kita termasuk dalam golongan orang-orang tersebut. Amin. Bapak-Ibu sekalian, untuk kajian kali ini insyaallah akan disampaikan oleh Ustaz Budi Syari, melanjutkan kajian hari Senin, di mana hari Senin kemarin kita sudah dapat materi terkait jahiliyah ya, ada jahiliyah. Nah, insyaallah kita akan lanjutkan kajian hari ini. Namun sebelumnya kami informasikan juga bahwa hari ini kita gulirkan kotak ya, kotak infak. Di situ tertera Syekh Palestina Gaza ya. Jadi sekarang kejadian di Palestina ya menggugah hati kita untuk melakukan infak kita, salurkan infak kita ke mereka, karena memang mereka kondisi saat ini dizolimi oleh Israel. Baik, pesan untuk persingkat waktu, nanti Roji sampai jam 12 kurang 10 dan akan dilanjutkan dengan tanya jawab, karena beberapa hari kemarin sudah pending pertanyaannya. Waktu dan tempat bisa langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ansur ikhwana mujahidin fi Gaza fi Filistin, amma ba'du. Teman-teman dirahmati Allah SWT, shaimin. Alhamdulillah kita masih diberikan Allah SWT kenyamanan yang luar biasa. Seperti tadi kita dengar bahwa beberapa hari ini di Ramadan ini Masya Allah hujan yang terjadi di Gaza bukan hujan air, tapi hujan roket yang sayangnya kita belum terbiasa untuk membaca berita dari sumber yang bisa dipercaya, sehingga kalau berita yang masuk awal peristiwa itu muncul, itu bisa jadi Anda menyalahkan teman-teman Palestina, karena berita yang dimunculkan bahkan di berita-berita yang ada di dunia maya di kita, itu disebutkannya adalah bahwa 3 orang Israel yang dibunuh oleh militan Palestina, militan Gaza. Itu bahkan di berita lain 3 orang itu adalah anak-anak pelajar Israel yang dibunuh oleh militan, dan itu bukan karakter mujahid sama sekali. Itulah berita karena aslinya dan berita ini saya mendapatkannya tidak melalui perantara media orang Palestina Gaza langsung, bahwa 3 orang itu bukan pelajar, 3 orang itu adalah tentara Israel yang membuat kegaduhan di perbatasan. Kemudian, dan kita tahu kemampuan tentara Gaza itu di atas rata-rata kemampuannya. Dia punya kemampuan di atas rata-rata. 1 orang bisa membuat geger 1 camp. 3 orang itu yang dikenal. Alhamdulillah mati lah, karena kalau dia diculik oleh Gaza, yang terjadi seperti Gilan Salib kemarin. Gilan Salib itu disembunyikan beberapa tahun oleh tentara Gaza, dan masyarakat Gaza dapat keuntungan. 1 orang tentara yang nggak ada artinya sama sekali, itu tukerannya ribuan muslimin yang ditahan di penjara Israel. Dan masih ribuan lagi di penjara Israel. Dan itu tidak ada yang bicara di dunia internasional.
bahkan tidak negara ini di Indonesia menjadi bahan politik saja ya. Ya, dan inilah kenyataannya. Tapi mereka lah yang menjaga kiblat pertama kita, mereka lah yang mempertahankan bumi yang diberkahi Palestina, juga satu dari 3 bumi yang tanah suci. Dari itu layak kita untuk berdoa untuk mereka, untuk memberikan bantuan yang bisa kita berikan. Dan sampai sekarang, sampai detik ini, kalau ini sikap besar, ini yang korbannya 40-an orang. Kalau teman-teman Gaza melihat begitu, kata beliau, jangan pandang darah kami tumpah ini, gitu ya, itu sia-sia. Karena ini darah ini kami sumbangkan untuk muslimin yang hari ini hidup tanpa darah. Bahasa saya dapat kiriman dari juga tulisan berbahasa tulisannya, dan bahasanya begitu. Karena begitu roket jatuh di Gaza, langsung dibalas oleh roket ke daerah jajahan Israel sampai di ibu kota di Tel Aviv. Padahal jaraknya 80 kilo. Jadi roketnya teman-teman Hamas itu sudah bisa menjangkau 80 km. Dan itu mereka nggak pakai sekolah. Itu buat roket nggak pakai sekolah. 80 km jarak tempuhnya itu. Ya, itu. Saya pernah tanya langsung ke teman-teman Gaza yang buat. Saya bilang, ini antum bagaimana cara buat? Ilmunya dari mana? Enggak, kamu jawab. Jawabannya mereka hanya bilang, beginilah Allah berikan ilmu pada kami. Karena mau sekolah di mana? Oh, sekarang udah keluar nggak bisa. Teman-teman di perbatasan nggak bisa keluar. Ya, itu tertahan. Bayangkan orang dikubur hidup-hidup di Gaza. Ya, bahwa minimal kalau orang punya nurani, minimal nggak usah bicara muslim, orang punya nurani itu pintu Rafah akan dibuka. Minimal orang-orang perempuan, anak kecil ya, yang orang sakit, orang tua, orang lemah itu keluar sementara ke arah Mesir. Tapi namanya Mesir, Anda tahu sendiri sekarang, Mesir di tangan Jenderal As-Sisi itu, ya, yang terjadi malah kemudian pintu Rafah tidak dibuka sama sekali, sehingga teman-teman yang harusnya berkunjung ke Indonesia itu sampai sekarang ketahan dan tidak bisa keluar. Ada kulit bahwa inilah, kalau itu berita, mari kita saring juga ya berita yang muncul ini, dan tidak ada yang sia-sia dari perjuangan mereka. Karena itu adalah bagian dari, kalau bahasa mereka, bumi ini terlalu tandus, maka kita sirami dengan darah-darah kami dan air mata kami. Di sanalah Islam masih utuh, bisa dipertahankan. Kalau Anda mau lihat, nanti kita membahas tentang Sirah Nabawiyah ini, bahwa konsep pendidikan anak dalam Islam yang sebenarnya itu masih aplikatif, masih bisa dijalankan di Gaza sampai sekarang. Kenapa? Karena mereka tidak pakai sistem dunia hari ini, tidak pakai sistem yang ada hari ini. Kan kalau kita umpamanya ekonomi puncaknya di Bank Indonesia, mau bicara bank syariah, tetap yang tertinggi adalah Bank Indonesia. Bank Indonesia ada di bawah sistem World Bank. Ya mau diapain begitu? Sistem pendidikan, ya, sistem pendidikan. Terus diruntut di Kementerian Pendidikan, Kementerian Agama, sistemnya ngindungnya kemana, gitu ya? Yang paling dikagumi sekarang Finlandia. Jadi gitu. Karena teman-teman di Gaza, mereka tahu semua sistem-sistem ini, dan mereka tidak pakai semua sistem yang ada itu. Akhirnya mereka bisa leluasa menerapkan konsep pendidikan Islam. Maka dari itu, ya, saya pernah sampaikan di materi pertama ya. Kalau Rasulullah SAW disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi manusia terbaik itu selama 40 tahun, betul ya? Karena usia 40 beliau jadi Nabi, jadi sebelumnya adalah usia persiapan. Selain Nabi, itu hanya perlu setengahnya untuk jadi orang besar. Karena tugasnya tidak seberat Nabi. Kita ini seharusnya cuma 20 tahun saja untuk jadi orang besar. Nah, jadi kalau sekarang kita 20 tahun baru sibuk nyari judul skripsi, itulah salahnya pendidikan hari ini. Itulah gagalnya pendidikan hari ini. Sudah begitu ujungnya cuma cari kerja kok. Kalau tidak itu. Itulah celakanya hari ini. Antum lihat di Gaza, subhanallah, di Gaza di tengah keadaan seperti itu roket bisa kapan aja jatuh di rumah kita. Roket Israel lagi duduk begini datang roket itu kapan saja datang. Atau bisa bayangkan keadaan seperti itu, justru mereka bisa menerapkan konsep Islam seutuhnya karena tidak pakai sistem yang ada ini. Dan benar,
bahwa usia kisaran menjadi orang besar di mereka hanya 20 tahun atau usia 20 tahun. Itu yang namanya kesolehan, Quran, ilmu, keahlian dia di ilmu umum segala macam. Kita di sini. Mereka buat roket. Roket ini beberapa tahun lalu itu jarak tempuhnya baru 40 km. Sekarang ini sudah sampai 80 km. Makanya sampai ke ibu kota di Tel Aviv. Tuh, langsung kabur. Orang Israel itu, jangankan masyarakat umum, tentaranya itu kalau kelewat nggak ada yang jatuh, cuma kelewatan itu mereka langsung lari masuk ke dalam lubang-lubang. Itu tentaranya, bukan orang umum lebih takut lagi, tentaranya. Anak-anak Gaza kelewat roket main bola, roket lewat, main bola. Beda, makanya Quran. Nanti ketika kita bicara tentang Madinah, Rasul baru berinteraksi dengan Yahudi itu di Madinah. Kalau teman-teman mau membaca tentang aslinya karakter Yahudi dan sekaligus bagaimana mengalahkan Yahudi, baca surat ke-59, surat Al-Hasyr. Karena surat Al-Hasyr, surat ke-59 itu berbicara tentang bagaimana Nabi SAW diberikan Allah kemenangan besar menghadapi Yahudi. Tepatnya itu Yahudi Bani Nadir. Itu kisahnya di Madinah, di fase Nabi SAW di Madinah. Dan Quran mengabadikan peristiwa sekaligus menunjukkan bagaimana Muslim bisa menang dengan Yahudi. Dan zaman dulu Yahudi bukan masyarakat hebat. Sebenarnya sampai sekarang juga sama sebenarnya. Sama itulah pentingnya Muslimin menguasai media sebenarnya. Di media selalu dibayangkan. Bahkan Quran sendiri yang menyampaikan tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Kamu menduga bahwa mereka bersatu padu, solid, padahal mereka bercerai-berai. Itu kan kita nggak tahu datanya. Kita nggak tahu datanya, Pak. Kapan Pak Yahudi berpecah perasaan solid, pinter-pinter, solid? Itulah hebatnya media. Makanya kalau Muslimin terus tidak pernah ada yang berusaha untuk menguasai media, sampai hari ini begitu terus. Ya, jadi teman-teman yang punya kemampuan media boleh juga untuk punya sambilan media yang apalagi kalau antum punya bakat di situ, masya Allah. Itu dunia besar yang diambil alih oleh Yahudi karenanya mereka bisa membuat image apapun di masyarakat. Baik teman-teman. Jadi berkaca pada itu maka ternyata memang gitu. Dalam Islam itu disiapkan. Selain Nabi usia 20 tahun kurang atau lebih sedikit. Saya kasih data sedikit ya. Supaya angka 20 tahun dan kemudian angka kebesaran atau kalimat kebesaran itu kita punya frame-nya. Jadi saya tahu apa yang dimaksud dengan sesungguhnya. Kisaran 20 tahun ya. Di usia 11 tahun. 11 tahun, SD belum tamat ya. Di usia 11 tahun, sahabat Nabi SAW Zaid bin Thabit itu diminta oleh Nabi untuk belajar bahasa asing. Bahasa asing itu adalah bahasa Suryani. Bahasa Suryani itu bahasanya orang Yahudi, bahasa Ibrani. Saya nggak tahu apakah ada beda Ibrani atau Suryani. Allah alam. Tapi yang jelas kalau di kalimatnya disebut Suryani. Itu bahasanya orang Yahudi. Pernah lihat tulisan ini? Pernah lihat ya? Tulisan Yahudi itu sama nggak dengan bahasa Arab? Hurufnya? Sama atau mirip? Yang mirip itu Persia kan? Kalau Persia, Urdu itu mirip sekali. Hanya ada beberapa huruf yang beda. Tapi kalau bahasa Ibrani itu kotak-kotak lah. Ya, betul? Kotak-kotak. Kalau Arab bukan kotak-kotak. Karakter tulisannya itu kan alif, ba, ta, dan tulis juga dari kiri ke kanan. Dari kanan ke kiri. Jadi anak 11 tahun diminta untuk belajar bahasa asing. Dan ternyata para ulama mengatakan Zaid bin Thabit itu belajar bahasa asing dengan target bisa bicara dengan bahasa itu, bisa memahami tulisan, bisa membalas tulisan dengan bahasa tersebut. Kalau ada surat itu diselesaikan belajarnya kurang dari 2 minggu. Anak umur 11 tahun. Enggak, saya sampaikan ke teman-teman supaya kita tahu apa yang dimaksud dengan menjadi orang besar. Inilah model Zaid bin Thabit. Kita tahu Zaid bin Thabit itu adalah salah satu penulis wahyu Nabi SAW yang nanti menjadi orang besar. Bahkan mushaf kita ini, Quran kita itu, Quran kita
itu adalah jasa besar seorang Zaid bin Thabit mengumpulkannya. Karena beliau adalah salah seorang penghafal Al-Quran. Jadi tidaklah kita membaca Quran kecuali Zaid bin Thabit ada pahalanya, Pak. Karena beliau mengumpulkan Quran itu. Lihat, bayangkan besarnya pahala Zaid bin Thabit ya. Terbiasa dan telah menjadi orang besar dalam sejarah perusahaan Islam. 11 tahun, dia mulai dari 11 tahun itu belajar bahasa asing hanya kurang dari 2 minggu. Bisa dibuka dalam kitab Sirah Alamin Nubala karya Imam Ad-Dhahabi. Usia 15 tahun, sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu jadi staf ahli negara. Waktu itu wilayah kekuasaan negaranya dari mulai Tripoli sampai Samarkand, perbatasan Samarkand. Tahu kebayang petanya? Kebayang nggak petanya? Libya, Tripoli Libya sampai perbatasan Samarkand. Kebayang nggak? Kebayang ya? Gimana? Gambarnya saya gimana tulisan? Saya gambar di sini kan? Ya, tentu kalau Libya Laut Merah ke arah barat, ya kan Afrika kan, masuk Mesir sampai Libya, oke? Belum sampai Maroko belum, Libya, Tripoli. Itu ke baratnya, ke timurnya, kebayang di saudara, kebayang ya? Kalau kita naik ke utara, ke arah timur nanti masuk ke Iran, ya? Iran, terus sampai wilayah yang hari ini kita tahu adalah bekas jajahan Soviet, Uzbekistan, betul? Turkmenistan. Itu kurang lebih lah wilayah perbatasan Samarkand. Lihat, itu salah satu staf ahli yang paling hebat adalah anak usia 15 tahun. Di Indonesia, Dewan Pertimbangan Presiden umur berapa orang-orang itu? Dan supaya kita tahu, ada yang salah fatal di pendidikan kita hari ini. Betulan. Karena semuanya bisa diulang. Kalau tidak bisa diulang, nggak ada gunanya kita belajar sejarah. Apakah ada Pak sistemnya? Lengkap sistemnya. Cuma tadi kita pasti terikat oleh aturan-aturan yang ada kan. Makanya kenapa teman-teman Hamas bisa melakukannya? Karena nggak ada aturan yang membawahi mereka. Jadi kalau antum mau harus berani keluar dari sistem itu. Ya, bukan melawan sistem bukan. Tapi artinya bahwa harus ada sebuah keberanian. 15 tahun. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu itu adalah staf ahlinya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Khalifah Umar bin Khattab khalifah kedua. 18 tahun. Ada yang mengatakan 17 tahun. Usamah bin Zaid jadi panglima. Panglima yang langsung diangkat di Rasulullah SAW, kemudian dilanjutkan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Yang dilawan bukan sembarang tentara. Yang dilawan adalah tentara Romawi. Coba bisa bayangkan, Romawi saat itu adalah negara terbesar setelah Persia atau didampingkan dengan Persia. Amerika kurang lebih ini. Jadi Usamah bin Zaid itu berhadapan dengan sebagian dari tentara Amerika, kurang lebih gitu hari ini, tentara Romawi. Antum pulang menang, anak muda umur 18 tahun itu sekarang baru lulus SMA. Antum lihat sekarang, ya sekarang 18 tahun, yang dibanggakan adalah handphonenya yang baru, ya kan, motornya yang baru, pakaian bermereknya, yang dia sudah eksis di dunia maya, ya kan. Begitu ulang tahun, dia memberikan kue pertama untuk pacarnya. Bukan prestasi sama sekali. Kalau Anda punya anak, itulah kegagalan pendidikan kalau itu terjadi. Bukan prestasi sama sekali. 18 tahun Usamah bin Zaid menjadi panglima perang. Antum boleh riset sekarang, teman-teman Hamas tuh, antum boleh cek. Yang menjadi panglima hebat yang membuat roket 80 kilo itu. Bahkan sekarang mereka sudah punya pasukan angkatan laut yang terbaru ini. Pasukan angkatan laut yang kemampuan tidak lazim. Anak-anak Hamas itu kalau ini itu operasi bisa sendiri. Kalau di sini kan operasi pakai 1 kompi, 2 kompi dan 1 batalion, 2 apa gitu. Sendiri operasi untuk menghadapi satu dan sendirian. Dihadapi 1-2 tank sendiri. Kemampuannya nggak lazim. Padahal mereka nggak pernah latihan tentara ke Israel, ke Amerika. Kalau orang Indonesia belajar tertinggi tentara kan ke Amerika, gitu ya, ke Inggris, gitu kan. Mereka mana bisa diterima. Lihat bagaimana mudah buat Allah untuk memberikan ilmu. Saya pernah tanya ke salah seorang dari petinggi Hamas, saya bilang, bagaimana Anda bisa
mengirimkan data dari Hamas dari Gaza keluar ke luar Gaza, yang masih di Palestina soal dijajah itu. Karena Hamas bukan hanya di Gaza adanya, keluar sana atau mau ke dunia luar. Kalau Anda kirim lewat email itu nggak mungkin. Semua sudah disadap. Saya kenal dengan teman-teman itu, setiap minta alamat nggak pernah dikasih. Bahasa mereka sederhana, saya tidak mau melibatkan Anda dalam kesulitan ini. Sampai segitunya, kesulitan itu biar kami tanggung, biar antum urusin negeri ini. Karena begitu kita mulai berkirim-kiriman tuh, semua udah langsung kelacak. Siapa nih orang Indonesia yang kirim-kiriman email segala macam ini? Mereka bilang, kami nggak mau melibatkan antum dalam kesulitan ini. Teruslah berjuang di negeri ini. Beri kami doa untuk. Bahkan mereka ketika ditanya apa Anda perlu masukan dan enggak? Kami tidak perlu masukan tambahan. Harus. Anda kalau lihat tuh, tentara mereka itu nggak sembarang ya. Untuk daftar dari Brigade Al-Qassam, ada brigade luar biasa. Untuk daftar jadi Brigade Al-Qassam, daftar. Itu syaratnya bukan pendidikan S1 atau SMA, bukan. Salah satu syaratnya adalah sholat subuh di masjid tidak pernah boleh bolong dalam 3 bulan berjamaah di masjid. Ditambah hafal Quran 30 juz kebanyakan mereka. Nah, di sini presiden mau diuji baca Quran aja nggak mau ya. Ini tentaranya, Pak. Brigadenya. Beda. Jauh kualitas kita. Beda. Makanya kalau dikembalikan pendidikan Islam hasilnya sangat bagus. Itulah mengapa mereka sangat perangi Gaza itu. Karena tak pernah habis. Perang besar tahun 2009. Perang itu besar, korbannya sampai sekitar 1.500 orang. Dan rata-rata bukan tentara Hamas yang meninggal, anak kecil, wanita meninggal. 1.500 orang. Anda tahu? Allah berikan di data Gaza, Allah berikan ke mereka 3.000 bayi yang baru lahir selama 1 bulan perang ini. Meninggal 1.500, Allah kasih ganti 3.000. 3.000 itu hanya perlu waktu 15 tahun untuk mereka hadirkan kembali jadi orang besar. Wah, ngeri. Ini gimana cara menghabisnya kan? Itu PR besar. Ya. Begitu seterusnya. Kalau saya sebutkan data panjang tentang data bagaimana separuh 20 tahun. 20 tahun itu sudah cukup di Indonesia. 20 tahun, 18 tahun ya. 18 tahun itu kalau usia ilmuwan sekelas Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun itu seorang ilmuwan besar, sosiolog, ekonom segala macam. Itu cukup 18 tahun menjadi orang besar di ilmu itu. Bahkan ilmu sosiologinya itu adalah ilmu yang terlambat dibuka oleh dunia barat. Karena dunia barat itu sudah buka semua ilmuwan Islam. Ini termasuk yang terlambat mereka buka. Kemudian mereka bilang, kalau kami buka dari awal, maka kami nggak perlu repot-repot dengan menemukan ilmu macam-macam ini tentang ilmu sosiologi. Betapa dahsyatnya ilmu seorang Ibnu Khaldun. Ibnu Sina di tengah ada masalah tentang akidahnya. Ibnu Sina itu dokter ternama, itu umur 18 tahun, bahkan 17 tahun. Hari jadi dokter berapa tahun? Pokoknya kita ini semua sudah terlambat. Umur sudah gak panjang, penyakit banyak betul hari ini. Mudah-mudahan kita sehat semua ya kan? Ya, penyakit sudah banyak betul. Orang seringkali terganjal oleh masalah sakit, oleh masalah apa. Ternyata sudah gitu sekolahnya kelamaan Pak kita ini. Ya kan? Sekolahnya kelamaan. Ya. 18 tahun itu. 20 tahun. Itu pernah dengar Harun Ar-Rasyid? Harun Ar-Rasyid dilantik jadi khalifah 20 tahun dinasti Bani Abbas ya. Dan di tangan Harun Ar-Rasyid lah sepanjang 6 abad kepemimpinan dinasti Bani Abbas ya mencapai puncak kebesarannya di zaman Harun Ar-Rasyid. Puncak keadilannya, puncak kemakmurannya luar biasa, makmurnya masyarakat saat itu dan adilnya, nyamannya masyarakat hidup. Itu dia menerima tampuk kepemimpinan pertama umur 20 tahun. Dilantik malam Jumat saat itu. Dilantiknya malam Jumat dan itu umurnya baru 20 tahun. Calon presiden kita sekarang berapa umurnya? Itu ya. Loh,
pemimpin itu kalau masih muda-muda, orang tuh kalau masih muda beda dengan yang tua, betul kan? Saya nggak menghina yang tua, yang tua tetap punya posisi mulia ya. Tapi yang muda itu masih fresh, ya segar, kreatif, anak muda-muda. Makanya kalau saya bisa bedakan, kantor itu kalau isinya anak muda, kreativitasnya tinggi. Beda kan isinya sudah tua ya sudah. Ya. Saya akan di dunia televisi lama ya, televisi gitu juga. Televisi itu kalau isinya anak muda kayak gini, itu acaranya kreatif banget. Acaranya kreatif, baik itu kebaikan ataupun dosa. Tapi sangat kreatif. Betul, sangat kreatif. Beda kalau yang tua-tua itu, Masya Allah itu nonton 3 menit kita pindahin channel. Ini acara apa ini gitu. Ya, mohon maaf, bukan menghina yang tua, tidak. Yang tua punya posisi yang mulia dengan pengalaman, ilmunya, usianya dan seterusnya. Ini bedanya kan. Masalah banyak di negeri itu perlu orang muda sebenarnya kan. Ya belum lah, sekarang belum ya. 20 tahun Harun Rasyid. 22 tahun. 22 tahun Muhammad Al-Fatih jadi sultan. Sultan Turki Utsmani, Anda tahu Turki Utsmani, wilayah kebesarannya sampai Indonesia. Bayangkan Turki di mana, Indonesia di mana? Kebayang petanya? Anda lihat, anak muda usia 22 tahun. Dialah yang menaklukkan benteng Konstantinopel, benteng legendaris yang 800 tahun tak pernah bisa ditembus oleh muslimin. Itu usia dia 24 tahun waktu menaklukkan itu. 23 tahun Umar bin Abdul Aziz jadi gubernur Madinah. Di mana 23 tahun gubernur Indonesia di mana? Gubernur mana? 23 tahun. Gubernur Madinah. Anaknya Umar bin Abdul Aziz 17 tahun jadi menteri bapaknya. Karena bapaknya jadi khalifah. 17 tahun jadi menteri anak. Bukan masalah KKN. Bahkan sejarah mengakui bahwa anak Umar bin Abdul Aziz itu persis seperti bapaknya. Bahkan dia disebut memiliki kemampuan fikih lebih dari para ulama yang ada sekelilingnya. 17 tahun. Itu sebagian data yang saya sebutkan bahwa kita ini hanya perlu separuh dari usia Nabi untuk jadi orang besar. Kalau ini belum dapat, ada yang salah di waktu didik kemarin. Ini pertaruhan memang. Berarti ada proses yang putus. Jadi kalau mata rantai itu kan ada rantai yang putus, nggak nyambung, nggak nyampe. Simpelnya adalah hari ini pendidikan kita ini kelamaan sekolahnya. Itu simpelnya, kelamaan sekolahnya. Ya, lulus S1 aja sudah 22 tahun. Malah Fatih jadi sultan 22 tahun. 22 tahun kita masih nentengin maaf dan lamar kerjaan. 22 tahun. Yuk kita ubah. Kita punya generasi harapan setelah kita. Kita ubah. Bagaimana jalannya itu perlu kita bahas dalam waktu insyaallah. Jadi makanya saya katakan usia 0 sampai usia 40 tahun usia Rasul itu adalah usia persiapan. Kalau Bapak Ibu pelajari dengan lebih detail, kita akan mulai dapatkan jawaban. Tadi pertanyaan tadi, bagaimana tuh Pak caranya 20 tahun jadi kayak begitu? Kan tadi Abdullah bin Abbas, Usama bin Zaid, Zaid bin Thabit dan seterusnya itu kan semua didikan Rasul. Kurikulum Rasul, guru besarnya ya Rasul, ya. Jadi kayak begitu. Bagaimana caranya? Nah ini ikuti sirah nabawiyah ketemu. Saya buka, mulai kita buka pelan-pelan ya. Rasulullah SAW, beliau itu kan dilahirkan yatim, kita tahu ya. Alam yajidka yatima fa'awa. Bukankah Allah menjumpaimu dalam keadaan yatim wahai Muhammad, kemudian Allah lindungi kamu. Ini poin 1. Membahas tentang yatim sendiri bukan sekedar membahas yatim Pak harus dikasihani, bukan itu. Karena ternyata anak-anak yatim yang hidupnya perih karena tidak ada ayahnya. Ya. Bagaimanapun orang hidup tanpa ayah, tapi subhanallah Allah berikan pelajaran mahal dalam sejarah Islam. Banyak orang besar lahir dalam keadaan yatim. Ada tahu Imam Syafi'i rahimahullah taala itu yatim. Beliau lahir dalam keadaan yatim. Imam Ahmad yatim. Banyak orang-orang besar dalam sejarah Islam dilahirkan dalam keadaan yatim. Bahkan yang dicantumkan dalam Quran, kelahiran Maryam itu para ulama mengatakan lahirnya pun yatim. Lahirnya wanita paling mulia yang ada di muka bumi, Maryam. Yatim. Dan Rasul kita pun yatim. Kalau dicari, nanti mau dicari bukunya, terjemahannya seingat saya ada, saya lupa bahasa Indonesia terjemahannya apa.
tentang anak-anak yatim yang mengguncang dunia. Silahkan dibaca supaya jadi pelajaran ilustrasi mahal buat kita. Tidak ada ceritanya orang menganggap bahwa masa depannya tertutup hanya karena dia yatim atau miskin. Loh, kita kan cuma anak kampung, Pak. Kita ini kan cuma orang tidak mampu, kita orang kecil. Gak ada ceritanya. Gak ada ceritanya. Kebesaran, keberhasilan itu milik siapa? Rasul kita yatim. Imam Syafi'i lebih sedih lagi. Sudah yatim, ibunya janda, miskin, sebatang kara di jalur Gaza. Jalur Gaza yang sekarang. Di jalur Gaza itu, Masya Allah, memandang sejarah besar. Di antaranya adalah kelahiran orang besar Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala yang jadi madhab di Indonesia. Ya, itu lahir di Gaza. Maka orang Indonesia punya ikatan kuat dengan Gaza seharusnya, karena beliau lahir di Gaza. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Dan ini, Masya Allah, tapi ternyata jadinya orang besar yatim, ya. Maka dari itulah sebenarnya pelajaran begini, pelajarannya. Kalau yang yatim saja bisa jadi sukses, yang lengkap orang tuanya seharusnya bisa juga, bahkan harusnya lebih baik. Itu kan lengkap. Bagaimana ceritanya hari ini yang lengkap malah jadi susah untuk berhasil anak-anaknya? Aneh itu. Apa kita buat yatim biar berhasil? Loh iya, kok susah pilihan jadinya? Kan kita pengen anak kita berhasil. Orang-orang besar itu dulu yatim. Banyak orang besar lahir yatim. Sekarang sudah lengkap, bapak ibunya ada, masalah hidup sempurna, tapi tidak berhasil. Soleh enggak, pinter enggak, ya. Sukses belum, sukses kerja aja tidak. Makanya apa kita buat yatim aja, ya kan? Atau anggap saja sudah yatim. Gimana kalau gitu? Anggap aja udah yatim, Pak. Ya Pak, ini bapaknya sih ada, tapi anggap aja yatim, Pak. Kita sama Pak mau dididik kayak apa? Itu saya lebih setuju mungkin, Pak, ya? Gimana? Habis bagaimana? Orang tuanya tidak berperan. Ayahnya sibuk dengan bekerja, ya kan? Kemudian bahkan tidak tahu apa tugas seorang ayah. Setelah itu kemudian anak cuma diserahin ke sekolahan, tidak pernah tahu, ya. Oh, terima rapot aja nggak datang, ya. Lagi meeting, Pak. Iya. Jadi tidak hadir. Yatim, dari mana pembahasan khusus tentang masalah yatim itu? Artinya kalau untuk mereka yang masih sempurna, orang tua ada, Masya Allah, kalau didampingi oleh orang tua, seharusnya itu kesempatan besar menjadi orang sukses. Rasulullah SAW ketika berbicara tentang nasab, nasab itu keturunan. Kita keturunan siapa? Bin kita, bin, namanya nasab. Nasab itu sangat penting. Sangat penting. Nah, masalahnya di kita, di masyarakat Indonesia ini, wallahu a'lam, saya belum pernah hitung, tapi Pulau Jawa ini termasuk pulau yang kalau yang keturunan sini artinya, kayak saya yang keturunan Pulau Jawa ini termasuk pulau yang tidak mengabadikan nasabnya. Itu kesalahan fatal. Kalau yang teman-teman dari Sumatera Utara, yang dari Batak, ada marga yang di belakang, betul ya? Ketahuan keluarga besarnya. Teman-teman Minang juga ada ya? Sudah, nggak terabadikan kalau sudah? Enggak ya? Lihat, jadi ketahuan dia mau keliling kemanapun, ya kan? Keliling kemanapun dari keluarga Siregar, kan? Keluarga Siregar bawahnya. Oh itu Islam khasnya. Nanti kita akan tahu mengapa harus diketahui nasab orang. Ya, Rasulullah SAW. Jadi kalau ini khusus para nabi, ini khusus para nabi kalau ini. Tidak ada nabi yang diutus Allah kecuali berasal dari nasab terhormat di masyarakat. Nasab terhormat masyarakat. Jadi tidak ada nabi kecuali nasab yang terhormat. Termasuk Nabi Muhammad SAW. Beliau dari keluarga pilihan, jadi dari Bani Hashim, dari suku pilihan, yaitu suku Quraisy. Dan kemudian dari Quraisy adalah salah satu suku yang paling terhormat di masyarakat Arab. Suku pilihan itu. Jadi pilihan gitu. Makanya beliau katakan, aku ini orang yang terpilih secara nasab dan terpilih secara jiwa. Paling suci jiwanya. Nah, nasab saja itu poin penting. Bahasa nasab itu poin penting. Bahasa nasab. Saya berikan contoh bahasa nasab betapa pentingnya. Yang ini tadi,
ini akan memudahkan kita untuk melahirkan generasi yang cepat hebat, cepat gemilang di usia tadi 20-an tahun. Dengan mengetahui nasab. Gimana caranya? Gini caranya. Nasab ini dia punya pijakan kuat dalam diri kita. Apa maksud kalimat ini? Jadi nasab kita ini itu punya pijakan meninggalkan jejak yang kuat dalam diri kita. Apa maksudnya? Anda boleh langsung praktek nanti ya. Langsung praktek boleh. Jadi kita ini kan punya bapak ibu kan? Kita semua punya bapak ibu. Baik. Silakan diruntut ke atas, bapak kita ke atas, ibu kita ke atas. Baik, diruntut. Ketahuan tuh bin ya, bin siapa, ketahuan ya. Saya nggak tahu kalau saya sebagai campuran Jawa Betawi itu nasabnya hilang. Paling hanya nyampe 4 ke atas hilang. Gak tahu. Saya tanya pun, saya suka melacak nasab. Saya kalau pulang ke Jawa Timur, itu adalah kampung ayah saya tanya, cek nasabnya. Mentok ya, sampai ke sini kok nggak tahu. Setelah itu siapa namanya nggak tahu, namanya siapa lagi kakeknya dulu. Lihat, Rasul Muhammad SAW itu namanya terabadikan sampai Nabiullah Adam alaihissalam. Bayang. Makanya kalau orang Arab, walaupun tinggal di Indonesia, itu terabadikan nasabnya. Itu asli khas Islam itu. Jadi ketahuan. Nanti poin ada yang masyarakat, ada yang Arab di sini, keturunan Arab. Ada nggak Bu di belakang? Dia akan tahu nasabnya, akan tahu dia dari fam apa, istilahnya fam ya, dari family apa, kemudian gitu. Dia akan tahu ujungnya kemana, dan di wilayah mana berkumpulnya banyak fam ini itu ketahuan. Itu saling ngobrol, saling kenal. Nah di kita itu tidak ada. Makanya mulai kita ke anak itu nasab jangan dihilangin. Ini sebenarnya ada Pak ini masalahnya. Masalahnya adalah nama kita ini, nama satu orang kepanjangan Pak, itu masalahnya. Nama saya 2 suku kata. Ada yang 3 suku kata, ada yang 4, ada yang 5, panjang kayak kereta namanya doang. Itu nama yang paling susah adalah petugas kelurahan. Nulis di KTP sempit gitu apa? Itu tulisnya gimana? Semua singkatan akhirnya. Padahal cuma nama satu orang. Nah kalau di masyarakat Arab sampai hari ini itu nama rata-rata cuma 1 suku kata. Ahmad, ya Ahmad aja. Untuk Ahmad banyak, ya makanya mereka selalu sebut nama kedua, dan nama kedua itu nama ayahnya. Nah masih banyak yang sama, banyak Ahmad Ibrahim, itu Ahmad nama dia, Ibrahim nama bapaknya, masih banyak yang sama. Sebut nama ketiga, itu nama kakeknya. Setelah itu sebut nama keempat adalah nama keluarga besarnya. Jadi terbiasa lisan ini. Kamu siapa namanya? Ahmad Ibrahim Muhammad Al-Ahmadi. Tahu ya itu nama dia, nama bapaknya, nama kakeknya, nama keluarga besarnya, nama sukunya nanti. Orang tahu kalau Al-Ahmadi bapaknya dia ada yang besar di wilayah mana. Dan yang paling penting dari situ adalah masyarakat tahu apa kelebihannya orang ini. Lo kok tahu Pak? Kok tahu ya? Karena Nabi SAW menyebut dengan istilah hasab. Hasab itu artinya adalah apa karya besar keluarga ini. Gitu ya? Tadi kan pokoknya keluarga besar apa itu kenapa? Karena kita suka mendengar ada yang namanya penyakit genetik, gitu ya, penyakit keturunan. Saya sering katakan, mengapa hanya penyakit yang keturunan? Kenapa nggak kebaikan keturunan? Kebaikan itu bisa turun. Artinya ada bakat kebaikan itu dalam dirinya. Umpamanya, kalau nasab ini dikenal oleh semua orang, ini Pak, ini nasab ahli ilmu. Rata-rata ahli ilmu datang dari nasab ini. Ada pernah dengar Al-Qarni? Ya, ada pernah dengar orang yang bernama belakang Al-Qarni siapa? Mungkin yang suka baca buku. Uwais Al-Qarni itu orang dahulu yang punya buku Al-Tahzan namanya Ait Al-Qarni. Ketahuan. Dan Al-Qarni adalah salah satu nasab ahli ilmu.
Al-Qarni itu banyak melahirkan ahli. Ketahuan langsung. Saya pernah naik mobil di Madinah kota Nabi, sama teman saya anak Maroko. Itu naik mobil tuh ngobrol sama supirnya, karena kalau di Madinah itu kan nggak ada taksi kayak di sini, jadi siapa aja boleh diberhentiin, siapa aja orang lewat boleh berhenti kan, berhenti ya bayar lah, bayar dari asal dia mau berhenti. Ngobrol kita, saya teman saya anak Maroko, satu anak Saudi. Teman saya anak Maroko nanya, kamu dari keluarga apa? Dia sebut nama marganya, nama keluarganya, nama farmnya. Teman saya langsung bilang, hah? Jangan-jangan Anda di Intel. Anda di Intel jangan. Terus dia ketawa. Kok Anda tahu kalau ini? Lah, siapa yang nggak tahu dari keluarga besar ini? Dia punya bakat intelijen kan? Ya, dia punya bakat intelijen. Itu bakat bisa sampai itu. Lu kan intelijen itu sebuah kemampuan ilmu kan? Udah mesti. Hudzaifah al-Yaman adalah sahabat Nabi yang punya kemampuan ahli dalam bab itu. Itu kalau namanya nyusuk masuk ke camp lawan, pulang selamat membawa data, itu Hudzaifah jagonya. Itu perlu. Ada suku begitu. Makanya itu mulai hari ini ya. Jadi mohon dikenali. Pertama kenali nasab, yang kedua kenali hasad. H pakai H, satu na pakai satu H. Kalau nasab kita bin siapa? Kalau hasab apa? Kehebatan keluarga ini. Nanti turun ke anak kita. Kan anak kita ini kan antara kita dan pasangan kita. Ya sudah. Berarti kita udah jelas nasabnya. Ya pasangan kita nasabnya kemana? Nasabnya kemana? Ya. Maka kebaikannya ada jejak dalamnya di dalam anak-anak kita. Disitulah mudah Pak kita tahu, oh ini nasab kepemimpinan Pak, ini anak punya bakat pemimpin. Oh ini nasab kedermawanan, ini anak punya bakat dia orang dermawan. Oh nasab, selalu. Silakan langsung dipraktek. Dengan cara itu, bahkan mohon maaf, bahkan Anda tidak perlu mengundang seorang psikolog untuk mengetahui bakat anak. Mohon maaf. Boleh undang aja apa ya, tapi Anda dengan mudah memahami anak ini punya kemampuan apa. Ini tadi baru satu, ya. Ada banyak pintu untuk mengetahui. Baik, habis waktunya. Ya, habis waktunya. Kalau dari Allah ini bicara tentang hasab, nasab, lahir dalam keadaan yatim. Ya sedikit atau banyak nanti kita mudah-mudahan bisa dapat pelajarannya. Bahwa silakan, jangan diremehkan. Itulah kita ke atas sudah mentok hanya 3, 4, 5 ke atas kita. Satu poin yang biasanya jarang kita ketahui, ini biasanya saya usulkan. Kan suka ada arisan keluarga ya Pak. Ya, arisan keluarga besar, keluarga satu kakek, segi air satu buyut, juga ada. Maka tolong di acara-acara itu, tolong tambahi untuk agar orang-orang yang sepuh, yang tua di masyarakat di kumpulan itu menyampaikan ke anak cucu apa sih kelebihan, kebesaran keluarga besar ini, dan sampaikan bahwa itu ada dalam diri mereka. Nah, jadi kalau hari satu jangan cuma cengenges ya kan, iya nyanyi gitaran, makan, pulang. Ini nasab, tolong, mumpung kumpul, bahkan mungkin masih ada yang tua-tua yang tahu sejarah nasab kita, itu mahal. Saya tuh melacak nasab istri saya, sampai sekarang belum selesai. Karena setiap orang lihat istri saya selalu nanya, ibu fam Arabnya apa? Karena menduga istri saya Arab, yang face Arab asli, cuma enggak Arab. Saya coba, saya jangan ada nasab Arab, jauh. Ternyata memang betul Pak. Tapi itu bayangkan nasab sangat jauh, itu sampai sekuat itu pijakannya. Bapak ibunya Jawa, bapak ibunya asli tulen Jawa. Satu Jogja, satu Kediri kan asli Jawa ya. Kenapa? Karena tadi bahwa begitu kuatnya nasab itu Pak, menurunkan. Itu kita sebut dengan genetik. Cuma sayangnya pembahasan genetika hari ini di kita itu baru sebatas fisik, ya kan, penyakit. Kita kebaikan juga genetik, ada yang genetik, bisa di genetik, artinya ada dalam diri kita. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ada yang saya tahu bahasanya. Kita lanjutkan lagi insyaallah. Saya masih ada 2 pertemuan, masih nggak salah. Habis waktunya. Ya, kalau nanti mau tanya jawab lebih lama mungkin nanti di pertemuan terakhir insyaallah kita khusus untuk tanya jawab boleh kan?
Sebelum tanya jawab boleh, 1 jam tanya jawab boleh juga. Insyaallah. Masih ada 2 lagi. Kalau Ustaz, saya kembalikan. Mohon maaf atas kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian dari teman-teman sudah simak uraian dari Ustaz terkait dengan nasab ya. Untuk hari Senin, insyaallah kita masih ada tausiah. Ya, untuk hari Senin topiknya adalah bagaimanakah umat yang bangkrut di akhirat nanti. Ya, itu untuk topik hari Senin depan. Demikian kajian hari ini. Insya Allah nanti akan ditutup dengan doa oleh Ustaz. Sama-sama kita doakan saudara-saudara kita yang di Gaza, Saudi dan Jordan ini. Kalau dari saya mohon maaf jika ada yang salah. Mari kita tutup dengan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kita tutup dengan doa untuk saudara kita. Doa di saat kita berpuasa adalah doa yang sangat dikabulkan Allah SWT. Tak sulit sama sekali buat Allah untuk menghancurkan hambanya yang zalim, dan tidak sulit sama sekali buat Allah untuk menolong hambanya yang dizalimi. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd wa lakal syukr kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka wa nashhadu annaka antallah la ilaha illa antal ahadus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya qawiyyu ya aziz, ya qawiyyu ya aziz, ya jabbar ya qahhar. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adillal syirka wal musyrikin wa ahlikil yahuda zalimin al ghasibin. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidina fi Filistin. Allahumma ansurhum wa ayyidhum. Allahumma ansurhum nasran mu'azzara. Allahumma ansurhum nasran qariban. Allahumma ahlikil yahuda al-zalimin al-ghasibin. Allahumma ahsihim adada waqtulhum badada wa la tughadir minhum ahada. Ya Aziz ya Qawi ya Jabbar ya Qahhar. Allahumma ansurhum. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazna idza syi'ta sahla. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair. Allahumma afrigh 'alaina sabra wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma afrigh 'ala ikhwanina sabra wa thabbit aqdamahum wansurhum 'alal kafirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim. Rabbana taqabbal syuhada'ana ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal syuhada'ana ya arhamar rahimin. Allahumma ahlikil yahud وزلزل تحت أقدامهم. اللهم أرنا عليهم قدرتك. اللهم أرنا عليهم عجائب قدرتك. اللهم إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.